Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayuningsih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kelas era 4. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang cara kerja komputer. Nah, sebelum ke materinya, pasti di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer. Karena komputer ini merupakan alat modern yang sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Komputer ini sangat bermanfaat, apalagi untuk kita sebagai seorang mahasiswa. Manfaat-manfaat tersebut salah satunya yaitu membantu mengerjakan tugas, membantu mengerjakan pekerjaan kantoran, multimedia, dan untuk hiburan main PS, dan masih banyak lagi manfaatnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, di sini ada sistem komputer. Apa sih teman-teman sistem komputer itu? Nah, jadi sistem komputer itu berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Jadi, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, brainword, perangkat lunak, software, set instruksi, instruction on set, dan perangkat keras, hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer tertentu saja. Hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dari kedua lainnya, yaitu software dan brainword. Contoh sederhananya, siapa yang akan menghidupkan komputer jika tidak ada manusia? Atau akan menjalankan perintah apa komputer tersebut jika tidak ada softwarenya? Dan yang kedua yaitu ada sistem kerja komputer. Nah, sistem kerja komputer dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu di sini ada input device. Nah, input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer seperti keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain. Dan yang kedua di sini ada prosesor. Prosesor itu adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Prosesor terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu control unit CPU atau bisa disingkat dengan CPU, dan arith-logis unit ALU. Jadi, control unit CPU itu merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai output device. Sedangkan arithmetic logis unit atau ALU merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengolah data aritmatika, menambah atau mengurangi dan lainnya, serta data logika perbandingan. Yang ketiga di sini ada memori. Memori itu adalah media penyimpan data pada komputer. Memori terbagi atas dua macam, yaitu read-only memory atau bisa disingkat dengan ROM, dan
dan Random Access Memory, bisa disingkat dengan RAM. Read Only Memory yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Isi ROM tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. Sedangkan Random Access Memory atau bisa disingkat dengan RAM adalah memori yang dapat diakses secara random. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu atau power on. Jika komputer kita matikan, maka seluruh data yang tersimpan dalam RAM akan hilang. Tujuan dari RAM ini adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer agar data yang kita buat tidak dapat hilang pada saat komputer dimatikan. Maka diperlukan media penyimpanan eksternal seperti disket, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Yang keempat di sini ada output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran apakah itu kertas ke layar monitor atau keluaran berupa suara, contohnya printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai yang kita inginkan. Dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.